Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang fasik. Saya nggak pernah bicara fasik tadi, saya bicara tahajud. Pertanyaan yang lain. Munafik, bagaimana jika kami yang baru mau berhijrah, namun nafsu kami masih sangat tinggi dikarenakan kami masih mudah, karena itu kami masih sering sekali berbuat baik, terus maksiat. Bagaimana pendapat Ustaz? Saya sudah tahu. Ya sudah kalau sudah tahu. Kenapa nanya? Aneh ini orang. Sudah tahu tapi nanya. Kurang sehat kayaknya. Baik. Saya sudah tahu katanya perbanyak puasa sunnah. Namun saya masih saja terbayang maksiat karena nafsu. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Yang pertama adalah Quran surah ke-66 ayat yang ke-8. Itu ditafsir di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-17 sampai dengan ayat 18. Kemudian dilanjutkan ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Yang di situ ditafsirkan di Quran surah ke-7 ayat 34. Ini yang paling efektif untuk menghambat diri kita berbuat maksiat. Baik. Yang pertama, setiap orang punya pilihan berubah. Punya pilihan. Jadi kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Karena itu manfaatkan peluang itu sampai dengan nanti batas kehidupan terakhir kita. Apa batas kehidupan terakhir itu? Yaitu ketika ajal menjemput. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu, bukan cuma kita, semua umat itu punya ajal. Ajal itu batas akhir usia. Yang dirahasiakan oleh Allah, tidak diberitahu supaya kita bisa bersemangat kemudian menggali bekal-bekal terbaik untuk pulang. Kalau diberitahu, Anda nggak akan semangat menjalani urusan dunia. Itu namanya siapa? Sayyib. Masya Allah. Sayyib, Anda disampaikan akan meninggal malam ini jam 9 kurang 3 menit. Dan kurang 3 detik. Masya Allah. Apa masih berhasrat untuk pulang dan keluar dari masjid? Tidak. Di sini aja. Ya Allah, ampunilah saya Allah. Saya besok kan ada ujian. Gak peduli. Ya Allah. Terus saja begitu. Makanya diberikan hal yang gaib sifatnya supaya serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya juga tidak sembarangan. Hati-hati, tidak sembarangan. Karena itu bagaimana cara ajal itu diambil? Ada maut namanya. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dha'iqah itu bukan hanya merasakan. Tapi semua yang merasakan itu nanti akan punya rasa. Tapi tidak setiap yang punya rasa punya persiapan. Ingat baik-baik. Ada yang punya rasanya itu 5 menit sebelum meninggal. Karena 5 menit sebelum meninggal nyawa sudah di kerongkongan. Sudah tidak punya persiapan. Akhirnya tidak ada persiapan untuk kembali berubah jadi lebih baik. Ada yang rasa-rasanya, Masya Allah, sepekan sudah merasa. Ada yang besoknya meninggal, sehari sebelumnya sudah merasa. Bahkan mengumpulkan saudara, nyampaikan ini dan itu dan seterusnya. Dan banyak sekali teman-temannya seperti itu. Ulama-ulama saleh. Bahkan ada yang menyiapkan kain kafannya, ada yang menyiapkan liang lahatnya. Ada punya rasa dia. Dan diberi persiapan oleh Allah untuk bisa membiasakan itu. Saya pernah dengar kisah, dan ini kisah nyata. Disampaikan langsung oleh bagian dari keluarganya. Dan saya menjadi saksi ketika ditelepon wafatnya. Itu teman-teman sekalian, ada seorang ibu, itu ahli ta'lim. Dan saya wasiatkan berikan nasihat yang kuat kepada para akhwat ibu di belakang supaya memegang teguh juga nilai-nilai kebaikan ini. Itu cinta sekali dengan ta'lim. Ikut sana, ikut sini. Dan suaminya soleh, anaknya juga baik-baik. Sampai keadaan beliau terkena penyakit yang luar biasa, diabetes dan seterusnya, sampai kakinya sudah nggak bisa bergerak lagi. Keadaan sudah lumpuh. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setiap mendengar ada ta'lim, terdengar ke telinga beliau, maka beliau meminta suaminya untuk menggendongnya menghadiri taklim. Gendong. Dan suaminya juga luar biasa, gendong. Berangkat, naikkan ke motor, sampaikan, duduk, setia, selesai, pulang lagi. Satu ketika, teman-teman sekalian, dihukumi oleh dokter secara medis dan klinis, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah nggak bisa, sulit dan seterusnya. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang terjadi luar biasa indah. Pada satu ketika, si ibu itu, yang ada di kamar dan seterusnya, tiba-tiba, mengagetkan semua yang ada di rumah pada saat itu. Ketika datang ke ruangan tengah dengan pakaian yang luar biasa bagusnya. Ternyata ibu ini bisa bangun dari tidurnya. Dia ngambil pakaian terbaiknya, yang paling halal yang dia miliki, dari nafkah suaminya. Dikenakan pakaian itu yang sangat luar biasa indahnya, bagus. Kemudian datang ke ruang tengah, dipanggil suami dan kedua anaknya. Begitu dipanggil teman-teman, kaget. Belum hilang dari kagetnya, digenggam tangan suaminya begini. Dan minta pada anaknya, tolong buatkan susu. Dibikinkan susu pada saat itu. Belum hilang kagetnya, diminum. Tolong bacakan Quran. Mama ingin dengar. Begitu kedua anaknya baca Quran. Ibunya tenang begini.
Sampai tak terasa ikatannya, pegangannya sudah sedemikian kuat. Ketika dilihat ternyata tangannya sudah kaku. Meninggal dalam keadaan diberikan air susu oleh dua anak yang telah disusui oleh ibu ini. Dan dibacakan Quran. Kepergiannya dibacakan Quran oleh anak yang telah dikandung dan dilahirkannya. Anda bayangkan, kita tidak bisa mengelak dari kematian. Tapi kita bisa mempersiapkan diri meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka itu kata para ulama, jika Anda tergerak untuk berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mudah. Teman-teman yang kerja baik di Pusi atau tempat lain, kalau ada tawaran kontrak yang tidak baik, yang tidak jelas, bayangkan ketika Anda tanda tangan, Anda diwafatkan pada saat itu. Itu akan menjaga diri Anda. Dan ingat baik-baik, rezeki itu nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Anda mustahil diwafatkan kalau rezeki Anda belum diberikan secara sempurna. Anda cari yang halal, dapatnya segitu. Anda cari dengan yang haram, dapatnya segitu. Kalau bisa dengan yang halal, kenapa cari yang haram? Perbedaannya cuma di keberkahan. Berkah. Dapat dengan cara yang halal, berkah. Cara yang haram, hilang keberkahannya. Itu poinnya. Jangan bangga mengambil yang haram, dapat 100 miliar. Memang rezeki Anda itu 100 miliar. Anda cari dengan yang halal pun dapatnya segitu. Ngapain Anda cari yang haram dengan cara yang haram? Ngapain cari dengan cara yang haram? Gak ada kerjaan Anda. Maka dari itu ketika Anda menemukan peluang berbuat maksiat, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Itu yang paling mudah. Dan ingat, malaikat ketika akan mencabut nyawa, dia punya tupoksi yang jelas. Tidak akan tertukar, tidak akan milih, dan tidak akan memberikan kabar dan sebagainya. Karena itu, baca tanda-tandanya, selalu dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara terbaiknya, setelah itu kita paham, segera bertaubat. Maka disampaikan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Dan dibuka dengan kalimat iman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat, iman Anda akan membimbing Anda taubat. Hati-hati ya. Kalau Anda mengaku beriman, tapi masih gemar berbuat maksiat, dan iman tidak membisikkan kalimat taubat, itu pertanda iman Anda begitu lemah. Dan Anda harus berpikir luar biasa. Cepat, kuatkan lagi. Sebelum tiba masanya, suara keimanan Anda tidak akan berfungsi kembali. Karena semakin banyak maksiat dikerjakan. Tapi kalau pertanyaan Anda ini, artinya iman Anda masih normal. Kenapa kalimat tobat dibuka dengan kalimat iman? Artinya ketika ada seseorang salah, imannya kalau masih normal akan mengarahkan dia untuk tobat. Ayo kembali, ayo berubah, ayo berubah. Yang jadi masalah ketika berbuat maksiat, hati Anda tidak terdorong. Gak ada dorongan iman. Gak ada. Yang paling bahaya ketika iman ditutup, kufur maksiat yang muncul. Itu yang paling bahaya. Kalau Anda tidak pernah berbuat salah, kemudian terpikir maksiat, pulang dari sini, yang dipakai sendal orang misalnya. Dan direncanakan. Bagus kayaknya nih, Masya Allah. Begitu pulang dia pakai, sebelumnya nggak pernah pakai sendal orang. Atau misalnya pulang, sendal hilang sendal. Begitu hilang sendal ditungguin, nggak ada yang pulang nih. Nah, baik pulang semuanya. Begitu pulang semuanya, ini ada sendal nih, sisa di sini. Lumayan saya pakai lah. Kalau Anda belum pernah pakai sendal orang, itu iman Anda akan mengatakan jangan. Walaupun ini ada yang tersisa, tapi itu bukan punya kamu. Jangan. Ada suara. Karena iman kita tidak akan membiarkan pemilik iman itu terjebak dalam perbuatan maksiat. Tapi sebaliknya, kalau terus maksiat, naktasa sudah tertutup semuanya, maka suara iman akan hilang. Pelan. Yang ada adalah suara keburukan, suara maksiat. Dibisikkan setan. Setan lewat nafsu. Sebelum berangkat pun sudah niat. Sendal itu yang saya pakai itu. Begitu selesai pengajian dipakai. Begitu pakai, hatinya mengatakan, kamu salah. Bukan yang itu. Harusnya yang itu yang lebih bagus lagi. Lebih jahat, karena ini suara yang baiknya hilang. Makanya saya ucapkan selamat kepada Anda yang menuliskan kertas ini. Kenapa? Karena masih ada suara iman dalam diri Anda. Meminta Anda berubah. Makanya ketika Anda mau berubah harus total. Niatkan dengan total. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang benar, yang serius. Bagaimana cara serius itu? Ditafsirkan nanti pertama di Quran surah ke-4 ayat ke-17 tadi. Ya sampai 18-nya. Ayat 17 baca. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Tobat yang diterima oleh Allah adalah bagi seseorang yang pernah berbuat salah. Salahnya disebut dengan jahalah. Jahalah itu terbagi dua. Yang pertama, memang nggak tahu itu dosa. Nggak tahu dosa. Nikmati misalkan acara gosip, macam-macam dan sebagainya. Kok nikmatin gosip? Itu dosa tahu? Nggak tahu. Nah karena nggak tahu, dia menyaksikan itu. Setelah tahu, dia pindah, saya tobat. Ya Allah, itu jahalah namanya. Ya, mamah tidak kakak. Alhamdulillah mah tidak seperti tante itu tuh. Sama, mamah juga dosa. Kasih tahu, tidak baik menyebutkan orang lain. Kembali. Ada yang kedua, jahalah kedua itu memang sudah tahu dosa, cuman dikerjain juga. Ini yang banyak. Sudah tahu salah, dikerjain. Kayak es batu ditiupin.
Ya, jadi bohong, dusta, dosa enggak? Udah tahu dosa, dikerjain juga. Silakan cek, gosip itu tahu dosa. Sudah tahu dosa, dikerjain juga. Itu jahala namanya. Ketika Anda terjebak pada yang seperti itu, maka segera bertobat. Tsumma yatubuna min qarib. Dia cepat bertobat. Tobat yang pertama itu disegerakan. Segerakan. Di ketika berbuat maksiat, seketika tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau kebiasaan seperti itu, lama-lama kalimat tobat akan dominan dalam diri kita dan menekan perbuatan maksiat itu. Lama-lama, kalau awal-awal mau dikerjakan, astagfirullah, astagfirullah. Lama-lama kalimat istighfar hadir dalam jiwa, lama-kelamaan bukan dikerjakan. Tapi saat melihat, sudah istighfar, astagfirullah. Saat mendengar, sudah anti, astagfirullah. Kalau Anda nggak percaya, silahkan. Bahkan kalau niat Anda maksimal mendekat kepada Allah, ingin berubah total, mengambil rumus Quran surah keempat, ayat ke-100 di situ, maka indah sekali kalimatnya, saya tuliskan dulu. Wa may yakhruj min baitihi, pertengahan ayat, muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Perhatikan kalimatnya. Atau saya baca dari awal, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapa yang mau berubah karena Allah, total dia berubah, dia niatkan karena Allah. Kata Allah, kalau masih ada waktu hidupnya, saya jamin. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwanya. Anda nggak percaya, silakan. Anda nggak pernah ke masjid, kumpul-kumpul dengan orang. Tiba-tiba Anda ke masjid. Begitu Anda ke masjid, akan terjadi ketenangan dalam jiwa. Perbedaan. Akan ada kenamaian, nikmat. Dulu kumpul-kumpul nggak jelas, sekarang ikut taklim. Awal-awal nggak enak, tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang berbeda dalam jiwa kita. Setelah itu, muraghaman katsiran. Allah ganti segala hal yang dianggap rugi. Ini artinya, ketika Anda berhijrah, boleh jadi ada bagian dari dunia yang terasa ditinggalkan. Tadinya sekian, tiba-tiba dapatnya hilang. Tadinya riba ditinggalkan, tiba-tiba begini. Tapi nanti Allah akan berikan berkah yang lebih daripada sebelumnya. Tapi kalau Anda tiba-tiba hijrah total dan wafat pada saat itu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut, kemudian wafat pada saat itu, baru niat wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, wafatnya dalam keadaan mendapatkan pahala dan dijamin surga pada saat itu. Dan itu ayat diantaranya mengisahkan tentang orang-orang yang dulunya pernah berbuat maksiat, bahkan pernah bunuh 100 orang diantaranya. Begitu dia bunuh, dia tobat, datang ke majelis ilmu, di pertengahan meninggal. Begitu wafat di pertengahan, sekalimat tobatnya di tiap jalan diterima oleh Allah. Langkahnya menghadirkan pahala. Begitu dia bertobat, diterima tobat, gugur dosa. Langkahnya hadir pahala. Wafat dengan pahala, masuk surga. Masuk surga. Anda bayangkan, bunuh 100 orang, masuk surga. Anda tuh nggak pernah bunuh orang, masa nggak bisa masuk surga? Siapa yang pernah bunuh orang? Angkat tangan. Mana polisi? Ada polisi di sini. Ada peluang, teman-teman. Kenapa Anda nggak ambil peluangnya? Banyak orang berbuat salah pada saat itu dan dia bisa berubah. Kenapa kita nggak bisa berubah? Karena itu tadi, ayo cepat bertobat. Tidak ada orang manusia yang hidup di muka bumi tanpa salah, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul. Kalau kita pasti salah. Karena kita berbuat disebut dengan manusia. Insan dari kata nisyan. Nisyan bersanding dengan khata di Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau salah, ayo kembali. Allah turunkan sifat afu, memaafkan. Allah turunkan sifat ghafir, mengampuni. Ghafar, banyak ampunan. Ghafur, lebih banyak lagi. Dan Rahmanur Rahim, dan saling memberikan rahmat dalam ampunannya. Karena itu semoga Allah menguatkan diri Anda. Kalau ingin bertobat, segera bertobat pada saat ini. Ya, kemudian dekati Allah dengan kebaikan, berjanjilah, dan bayangkan ketika Anda akan mengulang kembali hal yang sama, diwafatkan oleh Allah seketika. Semoga Allah memuliakan Anda, semoga Allah memuliakan orang tua Anda, dan semoga dengan taubatnya Anda memberikan kebaikan kepada kedua orang tua Anda, ibu yang telah melahirkan Anda, ibu yang mengandung Anda, ayah yang kemudian memikul beban kehidupan Anda. Masa iya kemudian ketika Anda dilahirkan, Anda mengecewakan keduanya, dan membuat malu keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Anda bayangkan ketika ibu Anda dipanggil, ayah Anda dipanggil dan kecewa dengan Anda, dan Anda dipisahkan dari ibunda dan ayah Anda, dan berteriaklah ayah Anda memohon kepada Allah supaya Anda bisa dikembalikan ke surga. Tapi tidak ada daya, karena pada saat itu pilihan Anda. Anda mau bahagia, maka pilihlah berubah hari ini. Tapi jika Anda memang berniat untuk masuk neraka, itu pilihan Anda. Dan jangan pernah kemudian itu disampaikan pada orang lain.